jiwanya bangunlah baranya untuk Indonesia Raya. Syukur tidak hentinya kita aturkan kepada Allah SWT yang atas lindungan dan berkahnya kita masih diberikan kesehatan dan lindungan untuk berkumpul di tempat ini di bulan suci Ramadan dalam rangka pembukaan musyawarah daerah luar biasa Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Saya mengucapkan selamat kepada HNSI yang telah melaksanakan musyawarahnya tahun 2023 di Bali ya Bu ya. Itu dan telah mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham Republik Indonesia. Suatu kebanggaan bagi saya dapat bertemu dengan seluruh stakeholders kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan, baik dari unsur pemerintahan, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi. Semoga silaturahmi seperti ini dapat terus kita lakukan di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian saya hormati, sektor kelautan dan perikanan di Indonesia telah memasuki paradigma baru dalam menyongsong misi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Parameter ekonomi kelautan dan perikanan saat ini berjalan harmonis bersama dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Perubahan pola pikir pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara cepat dan masif. Di provinsi yang sangat kita banggakan ini, Sumsel, potensi kelautan dan perikanan sangatlah besar dan menyebar di seluruh kabupaten kota, di 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel. Potensi tersebut harus mampu kita manfaatkan bukan hanya optimal, namun juga secara bertanggung jawab untuk jaminan ketersediaan di masa mendatang. Sumsel memiliki potensi garis pantai melebihi 500 km dan potensi perairan daratan sebesar 2,5 juta hektar. Potensi perairan daratan tersebut merupakan yang terluas nomor 2 di Indonesia. Hadirin sekalian, seluruh subsektor kelautan dan perikanan, baik itu perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil. Bagaimana untuk koperasi kalau nelayan? Ya, itu juga menjadi program prioritas kita ya, karena koperasi ini kan memang menjadi wadah bagi nelayan ataupun UKM sebetulnya dalam menyerap program-program itu juga biasanya hampir rata-rata itu harus melalui koperasi. Jadi memang koperasi itu akan kita hidupkan. Selain itu Bu, kalau misalnya ini ada kendala-kendala, kita harus bersinergi dengan siapa Bu? Kalau HNSI ini kita bersinergi dengan berbagai stakeholder yang punya keterkaitan tentunya dalam wilayah kerjanya HNSI itu sendiri. Karena kami di bidang nelayan ya bergandengan tangan dengan kelautan perikanan. Jadi memang partner strategis kita itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kalau di daerahnya tentunya pemerintah daerah melalui kepala dinas perikanan provinsi, dan di daerah ya kabupaten, kota dan ke bawahnya sampai ke desa ya. Itu partner strategis kita. Nah kemudian kita juga bersinergi dengan pihak kepolisian, Polri dalam hal ini Polairut, kemudian Angkatan Laut tentunya, kemudian juga dengan Bakamla ya, dan itu yang paling prioritas kita. Ombudsman juga, jadi kita memang sudah melakukan kerjasama di tingkat pusat, di mana dari tingkat pusat ini akan juga dikerjakan, disinergikan di semua wilayah di daerah. Untuk saran-saran untuk para nelayan yang terbaik, yang untuk langkah-langkah biar mereka mendapat bantuan dari pemerintah menjadi hal yang penting atau gimana Bu? Jadi kami ini sebetulnya berharap ya, ada dua hal memang yang kita lakukan juga. Pertama itu jelas kita bersinergi dengan pemerintah. Kenapa? Karena memang yang namanya anggaran itu ada di pemerintah.
juga tentunya. Jadi kami juga mendorong DPR, pemerintah untuk bisa bersinergi lah. Artinya kan program ada di sana, jadi nelayan ya memang harus bisa bersinergi gitu ya. Bersinergi, pemerintah membutuhkan partnership yang memang bisa tepat sasaran, dan memang HNSI punya kepentingan di sini dalam hal agar ini bisa diserap oleh para nelayan. Itu dari sisi bantuan-bantuan, program-program. Tapi di samping itu kami juga ingin mendorong adanya pemberdayaan. Jadi bagaimana kita merubah mindset berpikir, mental, ini juga menjadi PR kita, pendidikan gitu ya. Sehingga nelayan ini bahwa sebetulnya menjadi nelayan itu bukannya selalu kita dengar dengan isu-isu bahwa nelayan itu termarginalkan, kemiskinan gitu. Tapi kalau memang semua stakeholder ini menyentuh dengan benar dan si nelayan juga mau berubah mindset ini akan ada peningkatan dalam taraf hidup nelayan. Harapannya Bu Sri? Ya, harapan saya terutama dengan Ketua IPD yang telah terpilih Pak Gunawan ya, kami berharap besar bahwa HNSI di sini bisa lebih kuat ya, lebih melakukan kerja nyata, karya-karya nyata yang memang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, bangsa dan negara, ya tentunya bagi organisasi itu sendiri. Pada malam hari ini sudah terpilih sebagai Ketua DPD HNSI Provinsi Sumatera Selatan yang definitif. Kepada kawan-kawan tentunya saya banyak mengucapkan terima kasih sekali, termasuk untuk sistem. Yang berikutnya tentu kita akan jangka waktu yang dekat ini kita akan tetap mengejar program-program yang relatif yang dijalankan ya, terutama program kerja dari DPP, terutama KTA. KTA ini kita akan kejar, tinggal waktu 1 minggu lagi kami mengejar minimal itu sudah harus mendapatkan 3.000 KTA. Itu saya akan fokus ke sana. Yang berikutnya lagi itu program-program yang lain ya, kita akan maksimalkan. Kita akan perkenalkan bahwa HNSI ini ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu kita akan yang lain-lain ya, terutama teman-teman yang sempat kita undang di sini agar disampaikan sehingga keberadaan HNSI ini bisa diperhitungkan, karena kita ini suatu himpunan sosial lah ya, himpunan sosial. Tadi sudah dibilang bahwa kita akan memperjuangkan hak dan kesejahteraan dari nelayan. Harapannya Pak? Harapannya tentu ya, harapan kami bisa melindungi ya, nelayan yang sudah kata orang sudah termarginalkan itu, sehingga hubungan itu tidak ada lagi. Kita justru memberikan nelayan itu nelayan yang mempunyai wawasan, kepintaran dan pengetahuan yang cukup, terutama bisa menyekolahkan anak dan lain-lain. Itu harapan kita. Yang berikutnya lagi, tentu kita akan membantu nelayan, karena nelayan ini banyak pakai alat-alat yang masih sangat tradisional, sehingga itu butuh bantuan dari pemerintah. Kita akan kejar supaya membantu nelayan mendapatkan peralatan-peralatan kecantikan yang layak, sehingga tidak akan memakai dengan cara yang ilegal. Maksudnya ilegal itu hanya cara yang dilarang ya, seperti pakai kutas dan lain-lain. Yang berikutnya lagi tentu ya, nelayan di Provinsi Sumatera Selatan ini terutama menangkap ikan ya, yang di laut, dia belum mendapatkan subsidi minyak, bahan bakar alat penangkap ikan. Itu kita akan berusaha, semoga kita jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama, kita akan mendirikan atau mengusahakan SDBN yang di 2 dermaga yang kita akan kejar ini.
karena kita sudah komunikasi dengan baik PJ Bupati maupun Kepala Dinas KKP Provinsi Sumsel. Mereka sangat mensupport sekali sehingga nelayan ini mendapatkan bahan bakar yang bersubsidi dan dapat menjual hasil tangkapan ikan di Sumsel kembali ke Sumsel, bukan ke daerah lain. Itu saya kira yang dapat disampaikan. Mungkin ada tambahan lain. Ini ada terutama ini dari si BPC Banyuasin karena ini banyak sekali yang bagaimana bantuan yang telah dapat belum terrealisasi Pak? Ya, kami sampai SK resmi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu harapan untuk ke depan ini Pak? Yang jelas kami menunggu petunjuk dari DPD Provinsi pusat untuk nelayan. Kami akan mulai mendata karena yang dikejar target KTA untuk nelayan, karena KTA itu sangat penting karena program nasional, program ketua umum. Gimana dengan koperasi yang kemarin itu sudah diprogram itu sudah ada sudah ada dari Ya, kalau nelayan itu memang dikhususkan untuk setiap ini memang harus ada kelompok. Jadi kelompok nelayan, tapi dia harus berdasarkan akte notaris. Jadi sehingga misalnya ini bisa membuat badan hukum itu jenis koperasi. Kalau tidak ada badan hukum masih juga harus diwajibkan berbadan hukum karena akan dipertanggungjawabkan.